rancangan-Mu penuh. Amin. Aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu, amin. Penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Ada kuasa yang tidak terbatas yang bekerja saat ini buat setiap kami Tuhan. Terutama ketika firman-Mu disampaikan ya Bapa. Biar Tuhan sendiri yang berkata-kata. Biar Tuhan sendiri yang menjamah kami. Biar kami boleh melihat keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Dan kami semua yang mendengar, kami diberkati, kami dipulihkan, kami diubahkan, kami dibangkitkan. Roh-Mu yang kudus mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Terutama hamba-Mu yang berkata-kata ya Bapa, kiranya Tuhan menyembunyikan di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu saja yang tampak buat setiap kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Kami siap mendengar Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang siap mendengar sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bilang sama samping kiri dan kanannya, aku bersuka cita melihatmu ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Ini adalah minggu yang terakhir di bulan ini. Kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Minggu yang lalu kita belajar tentang karunia Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan ada karunia-karunia yang akan kita temukan di dalam hidup kita. Lalu dampak yang kedua, akan ada buah-buah roh yang kita hasilkan. Bukan buah-buah, tapi buah roh yang akan nyata lewat kehidupan kita. Ada buah roh yang kita baca tadi di dalam Galatia 5 ayat 22 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kapan ini semua bisa nyata di dalam hidup kita? Saat kita memberi diri dipimpin oleh roh. Pernahkah Bapak Ibu bertanya, berpikir, kenapa ketika setiap kali menjalin relasi dengan seseorang selalu berujung kepahitan, penyesalan, ada dendam, ada kekerasan, ada kecurigaan yang ditimbulkan ya, ada kesombongan, ada kecemaran, ada kemunafikan, dan semua buah-buah daging itu pada akhirnya kok kita menemukan itu. Awalnya baik, awalnya mulus, tapi akhirnya kok berujung sesuatu yang pahit, sesuatu yang menyedihkan. Kenapa itu bisa semua terjadi? Kenapa awalnya baik tapi akhirnya trouble, akhirnya kacau, berujung kekerasan, bulian, penindasan, dan lain sebagainya. Ini semua adalah buah daging. Ketika Bapak Ibu memeras jeruk, maka yang keluar adalah jus jeruk.
kebaikan buat tubuh kita. Ketika madu diperes, maka sarang madu itu menghasilkan madu yang baik sekali buat tubuh kita, buat kesehatan kita. Kenapa pada waktu seseorang kita menjalin hubungan, tapi yang akhirnya timbul dari hubungan itu adalah kepahitan, kecemaran, dan lain sebagainya? Karena apa? Sama seperti jeruk, apel, sama seperti pir dan lain sebagainya, ketika ditekan, diperes, maka yang baik keluar. Karena itu yang ada pada buah itu. Waktu diperas sarang madu, yang enak, yang sedap, yang sehat keluar. Karena itu yang ada pada sarang madu itu. Nah, pada waktu kita menekan sesuatu, katakanlah itu telur busuk, maka apa yang terjadi? Semua bau busuk. Betul ya? Kenapa? Karena itu yang ada pada telur busuk itu. Pada waktu kita menjalin relasi dengan seseorang, kenapa yang buruk terjadi? Yang buruk merusak semuanya, karena itu yang ada pada orang itu. Tapi ketika saudara dan saya punya sesuatu yang baik, walaupun kita ditekan, sesuatu yang baik keluar dari diri kita. Amin. Karena itu di Amsal dikatakan, sebab kalau susu ditekan, maka mentega keluar, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, maka akan darah yang keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, maka pertengkaran yang akan timbul. Jadi jelas, semuanya akibat dari semuanya itu adalah karena itu adalah keinginan daging. Kalau keinginan daging yang menguasai kita, maka ujung-ujungnya semuanya buah daging. Kalau keinginan roh yang menguasai kita, maka ujung-ujungnya semua adalah buah roh. Semua akan menjadi kesaksian, semua akan menjadi indah, semua akan menjadi luar biasa dan memuliakan Bapa di surga. Nah, di dalam nas yang kita baca tadi ada 9, dikatakan di sana 9 ya, buah roh. Ada 9 disebut di sana. Tapi saya mau Bapak Ibu mengerti, bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Apa bedanya? Kenapa bukan buah-buah roh? Karena kalau buah-buah roh, Bapak Ibu dan saya bisa memilih, Pak, saya yang nomor 1, yang 2 saja ya. Yang nomor 4, enggak lah. Saya yang maunya sabar saja, sama lemah lembut. Tapi saya nggak mau punya kasih, nggak bisa. Jadi bukan buah-buah roh, tapi buah dengan 9 rasa. Kalau ada buah dengan 9 rasa, maka tidak ada di antara kita yang tidak menyukainya. Ada orang yang suka asam, di dalam buah ini ada asam, dia bisa menikmati buah ini. Ada orang yang sukanya manis, di dalam buah ini ada manis, sehingga ia juga bisa menikmati buah itu. Jadi kalau dikatakan buah roh, berarti satu paket. Semuanya itu ada dalam diri kita. Dan sudah pasti semua orang bisa menikmati buah roh dalam kehidupan kita. Orang-orang terdekat kita pasti bisa menikmati buah roh lewat hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah selama ini orang-orang sekeliling kita menikmati buah roh lewat hidup kita? Karena kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kemurahan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu semua baik, itu semua luar biasa. Makanya dikatakan tidak ada hukum yang menentangnya. Semua orang ketika melihat ini, menerima ini lewat hidup kita, pasti diberkati,
pasti bertanya-tanya, kok bisa ya? Bagaimana mungkin? Kok dia bisa sehebat itu? Karena kalau Roh Kudus bekerja, ia bekerja seperti api yang bisa mengubah apa saja. Ia bekerja seperti angin puting beliung yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, memampukan kita untuk berubah dari kebiasaan buruk. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membedakan ini buah roh atau buah yang lain? Alkitab katakan, dari buahnya lah kamu tahu dari mana buah itu berasal. Nah, ketika kita bicara tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, ada nggak kita temukan di dunia ini? Ada. Tapi tanpa disertai dengan pimpinan roh, maka ini semua akan berujung kepada sesuatu yang membuat kita pahit hati, membuat kita menyesal, membuat kita kecewa. Karena itu kita belajar Bapak Ibu, bagaimana cara kita membedakan ini dari buah roh atau buah dari dunia ini. Coba kita lihat. Kalau Bapak Ibu masuk ke Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya, pasti pramuniaganya ramah banget ya. Selamat datang Bapak, selamat berbelanja. Iya enggak? Enak enggak dengarnya? Enak banget. Dan pada waktu kita keluar mau pergi, terima kasih buat kunjungannya, selamat berbelanja kembali. Sedap didengar. Begitu juga waktu pegawai bank menawarkan kredit, kartu kredit, baik enggak? Ditelepon dulu, halo dengan Pak siapa ini? Oh ya, senang kenalan dengan Pak Togu. Nah. Ujung-ujungnya, ini kami ada tawaran untuk kredit kartu. Bapak boleh. Waktu diambil kartu kredit, ternyata macet pembayarannya. Dia mulai kasar. Kenapa Bapak Ibu? Karena semuanya adalah palsu. Mereka melakukan semuanya itu karena mendapatkan untung. Betul? Mereka melakukan semuanya itu karena mereka mau mengambil keuntungan lewat pelanggan-pelanggannya. Ini bukan berasal dari roh. Ini berasal dari dunia ini. Kalau yang berasal dari roh dikatakan tidak ada hukum yang menentangnya. Ini akan menjadi sarana kita ketika kita menghasilkan buah-buah roh. Kita ramah kepada orang lain, kita lembut kepada orang lain. Bukan karena kita ada untungnya yang kita ambil, tetapi semuanya itu kita telah terima dari Tuhan. Sukacita kita, damai sejahtera kita, kesabaran kita, kesetiaan kita. Kita lakukan itu semua bukan karena supaya diberkati, bukan karena supaya orang baik sama saya, bukan karena besok-besok supaya dia traktir saya makan. Tetapi semua kita lakukan karena ada roh yang memimpin kita, dan kita tidak pernah bisa membendung itu. Amin. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita menghasilkan buah-buah roh, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang memperkenalkan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, keramahan kita, kebaikan kita, kita lakukan karena ungkapan syukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat kepada kita. Makanya di dalamnya ada ketulusan, ada keikhlasan dan kemurnian. Kenapa pada akhirnya orang-orang dunia kecewa ketika mereka saya kan sudah berbuat baik, saya kan sudah setia, saya kan sudah rajin, apa yang saya terima? Kecewa kan pada akhirnya kan. Kenapa? Karena itu bukan roh. Meskipun nampaknya dia berbuat baik, meskipun nampaknya dia memberi pertolongan, meskipun nampaknya dia setia, tetapi kesetiaannya untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan supaya, tetapi karena. Kenapa kamu melayani Tuhan? Supaya saya diberkati. Ini dari Tuhan gak? Ini buah roh gak?
Roh Kudus tidak pernah menuntun kita untuk melayani supaya diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus tidak pernah menuntun kita di luar jalur firman Tuhan. Roh Kudus selalu menuntun kita, kamu sudah diberkati, maka layanilah Tuhan. Tuhan sudah setia kepada kamu, maka setialah kepada Tuhan. Jadi kita melakukan sesuatu bukan supaya, tetapi karena. Itulah yang berasal dari Roh Kudus. Ketika kita hidup dengan pola seperti ini, kita menjadi surat yang terbuka, menjadi orang-orang yang menghidupi Injil dalam hidup kita. Kita tidak hanya menjadi pemberita yang baik, tetapi kita juga menjadi pembawa berita yang baik. Karena itu ketika kita hidup menghasilkan buah roh, sudah pasti kita akan menarik banyak orang untuk datang kepada Kristus. Sudah pasti kehadiran kita itu dinanti-nantikan. Sudah pasti kehadiran kita itu akan menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Kalau nggak ada kita, orang cari-cari gitu. Aku kok merasa gimana gitu ya. Kalau ada Bu Deyuni itu kok terasanya adem, kayak plong hatinya. Kenapa? Kan ada Roh Kudus yang memimpin Bude Yuni. Amin ya Bude. Kita akan menjadi pemberita dan menjadi pemberita yang baik dan benar. Nah, sekarang kita lihat kapan hidup kita dipimpin. Kapan kita tahu hidup kita dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh daging. Di dalam Galatia tadi kita lihat, ya, kalau kita dipimpin oleh roh, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Kalau kita dipimpin oleh daging, maka perbuatan daging akan nyata lewat kehidupan kita. Jadi rahasia untuk berbuah, bukti seseorang dipimpin oleh Roh Kudus adalah ia berbuah, menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Buah roh ini ibaratnya karakter. Karunia itu adalah alat. Kalau Joyla elogia saya kasih pisau, itu bahaya buat dia, mencelakakan dia atau orang lain, karena dia belum cukup dewasa untuk memegang pisau. Tuhan memberi kita karunia, tapi kita juga perlu karakter. Kapan kita didewasakan? Saat kita dipimpin oleh roh. Karena pada waktu kita dipimpin oleh roh, karakter kita diubahkan, kita diperbaharui. Roh Kudus mentransform kita dari dalam diri kita. Beda dengan agama. Kalau agama itu berusaha mengubah orang dari luar ke dalam, makanya selalu menggunakan reward dan punishment. Nah, ketika kita digerakkan oleh reward dan punishment, itu bukan pekerjaan roh. Karena Roh Kudus bekerja dari dalam ke luar, tidak pernah dari luar ke dalam. Karena itu perubahan orang-orang yang dipimpin roh bukan perubahan dari casingnya saja, tapi dari dalam dirinya. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa Pramuniaga Indomart, Pramuniaga Bank begitu ramah, begitu baik? Karena dia digerakkan oleh sesuatu yang dari luar dirinya. Apa itu? Keuntungan. Apa itu? Nggak dapat bonus nanti dari bos kalau dia nggak dapat pelanggan. Itu bukan buah roh. Nah, makanya kalau pegawai bank begitu ramah. Nah, di sini ada Mbak Rani ya, pegawai bank. Kalau pegawai bank begitu ramah, kenapa kita tidak lebih ramah dari mereka? Kenapa? Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Nah, rahasia berbuah, kapan kita menjadi orang-orang yang berbuah?
menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Saat kita melekat pada pokok. Bersama-sama saya katakan, saat kita melekat pada pokok. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Saat kita melekat pada pokok. Rahasia berbuah tidak lain tidak bukan kita melekat pada pokok. Kita menerima suplai yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Buah tidak pernah bisa berbuah dari carang atau dari dirinya sendiri. Buah hanya bisa berbuah ketika melekat pada pokok. Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya. Pada waktu itu kita akan berbuah. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tidak hanya berbuah, tetapi berbuah banyak. Jadi saya selalu katakan bahwa manusia itu ya. Tuhan itu plus. Kita ini nihil. Tidak ada sesuatu pun dari diri kita yang kita miliki saat ini karena diri kita. Rambut satu helai pun tidak pernah kita bisa buat. Semua ini kita terima dari Tuhan. Tidak ada satupun organ tubuh sekecil apapun kita hasilkan dari diri kita. Semua itu kita terima dari Tuhan. Nah, manusia itu terbatas, penuh dengan kekurangan, tetapi Tuhan tidak terbatas. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber dari semua kehidupan, sumber dari segala sesuatu. Manusia itu nothing, man is nothing, but God is everything. Tidak ada sesuatu yang kita bisa hasilkan dari diri kita. Manusia tidak pernah bisa memberi dari apa yang tidak ada padanya. Ketika kita memberi dari apa yang tidak ada pada kita, maka itu sudah pasti curian, hasil curian. Karena kita nggak pernah menerima. Nah, makanya waktu kita melakukan satu kebaikan buat orang lain, suatu hari kita akan menuntut kebaikan itu. Kita kecewa ujungnya. Waktu kita setia kepada seseorang, ternyata kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita berubah menjadi orang yang tidak setia. Ngapain saya setia? Ngapain saya sabar orang kayak kamu? Ujung-ujungnya pasti. Kenapa? Karena itu yang ada pada kita. Kita nggak ada sesuatu yang kita hasilkan dari diri kita. Makanya ketika kita mengerti akan hal ini, kita akan menjadi orang-orang yang haus dan lapar kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan selalu menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena pada waktu kita mengutamakan Tuhan, di situ kita menerima. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan, di situ kita menerima apa yang tidak kita pernah bisa terima dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang kita tidak pernah bisa menjadi dengan kekuatan kita. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan, pada waktu itu kita berbuah. Pada waktu carang dan pokok melekat, maka teralirkan semua aliran-aliran kehidupan. Semua teralirkan kasih, semua teralirkan kesabaran, teralirkan damai sejahtera, teralirkan sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut. Penguasaan diri terus mengalir secara konstan dalam hidup kita. Tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Saya dan saudara punya bejana hati hanya segede segini. Kita nggak pernah bisa membendung kesetiaannya. Kita tidak pernah bisa membendung kasihnya. Itulah yang akan meluap, membanjiri, membasahi sekeliling kita, membasahi istri kita, membasahi suami kita, membasahi anak-anak kita, membasahi seluruh isi rumah dan gereja kita. Maka suasananya pasti berubah. Suasananya begitu indah, atmosfernya begitu luar biasa. Bagaimana kesetiaan kita, kasih kita selama ini? Apakah kasih yang kita alirkan kepada orang-orang terdekat kita itu berasal dari Tuhan? Apakah itu berasal dari Roh?
Kalau itu berasal dari roh, maka saudara akan mengasihi seperti Tuhan. Itulah kasih agape, mengasihi tanpa syarat. Walaupun, sekalipun saya tetap mengasihi kamu. Sekalipun kamu menusuk saya dari belakang, saya tetap mengasihi engkau. Sekalipun engkau ngomongin saya dari belakang, saya tetap mengasihi engkau. Kenapa? Karena itu yang ada pada saya. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, saya tanya, bisa gak kita kecewa? Bisa gak kita kepahitan? Kita akan menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Sama seperti gelas ini, terus menerus dialirin air, dia gak bisa menampung. Itu yang akan terjadi buat saudara dan saya. Kita tidak pernah bisa membendung hati kita untuk mengasihi sekalipun musuh kita. Kita tidak pernah bisa menahan kaki kita untuk melangkah, untuk memberitakan Injil. Karena kita apa? Karena kita telah diselamatkan oleh Injil itu. Kita telah menerima kasih dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi orang lain? Kita telah menerima sukacita dari Tuhan ketika dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Bagaimana mungkin kita tidak berteriak lalu berkata, Yesus sumber sukacitaku. Roh Kudus akan bekerja dalam diri saudara dan diri saya. Hei, kamu sudah menerima kasih Tuhan. Kamu sudah dimerdekakan. Bersukacitalah. Kamu sudah didamaikan. Terimalah damai sejahtera. Kamu sudah menerima kemurahan. Nyatakanlah kemurahan buat orang sekelilingmu. Kamu telah menerima kebaikan yang begitu besar. Nyatakan kebaikan buat orang. Kamu telah menerima kesetiaan Tuhan, maka setialah. Apa yang memampukan Abraham sampai di tanah, sampai setia sampai akhir? Bukan karena dia setia. Abraham itu setia enggak? Enggak setia. Tapi kenapa dia tiba di akhir perjuangan imannya? Karena dia berdiri di atas kesetiaan Tuhan. Saudara dan saya bisa menyatakan buah-buah roh ketika kita berdiri di atas apa yang Tuhan Allah sudah kerjakan buat kita. Bagaimana kita tahu itu adalah buah roh? Ya, ini tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Selalu menyatakan, selalu melakukan segala sesuatu walaupun sekalipun. Karena di dalam kita berkeluarga, di dalam kita bergereja, tidak mungkin gak ada selisih paham. Tidak mungkin nggak ada yang namanya gesekan, pasti ada gesekan. Tetapi waktu kita mengalami gesekan itu, justru di situ buah-buah kita keluar. Justru dunia melihat, wah indah banget. Mereka tadi bersinggungan, tapi sekarang sudah berdamai. Mereka kemarin salah paham, tapi sehari ini mereka sudah saling mengampuni. Itu adalah pekerjaan roh yang akan Tuhan kerjakan terus dalam kehidupan kita. Kalau begitu, bisa nggak keluarga kita berantakan? Nggak bisa. Bisa nggak gereja kita stagnan? Nggak bisa. Akan terus meningkat, akan terus maju. Setiap orang yang datang ke gereja, ke keluarga saudara, mereka merasakan atmosfer yang berbeda. Wow. Karena apa? Kadang ada Roh Kudus yang bekerja. Kalau kedagingan selalu melakukan sesuatu apabila kalau kamu baik sama saya, maka saya baik sama kamu. Kalau kamu setia sama saya juga akan setia sama kamu. Apabila kamu seperti yang saya mau, maka saya mau memberi kepada kamu. Makanya waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita sering ogah-ogahan. Benar enggak? Kenapa? Karena kita melakukan segala sesuatu jikalau Tuhan memberkati usaha saya akan kasih perpuluhan. Sehingga waktu saudara nggak merasa usahanya diberkati, nggak mau kasih perpuluhan. Betul nggak? Oh enggak ya, mungkin nggak di sini kali ya. Sehingga pada waktu saudara sudah setia bergereja, ternyata doa teman saudara lebih dijawab Tuhan daripada dosa. Saudara mulai uring-uringan. Ngapain saya setia? Saya lebih rajin ibadah daripada si Anu. Kok doanya lebih dijawab dari saya? Akhirnya kita mulai undur. Kenapa?
Karena kita tidak sedang dipimpin oleh roh, tetapi oleh kedagingan kita. Coba cek bagaimana buah-buah yang selama ini kita nyatakan lewat hidup kita. Apakah kesetiaan kita, kebaikan kita, kasih kita lakukan karena atau supaya? Karena kalau saudara masih melakukan segala sesuatu karena supaya, ujung-ujungnya pasti kepahitan. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah merencang saudara dan saya untuk mengalami kepahitan. Karena itu Tuhan mengatakan kasih-Nya hari ini buat setiap kita, supaya kita bisa menghasilkan buah, dan buah kita itu memuliakan Bapa di surga. Bagaimana kita tahu itu buah roh? Waktu kita melakukannya supaya, maka waktu kita melakukannya supaya, dan ketika kita melakukan sesuatu dan apa yang kita mau itu kita terima. Misalnya begini ya, saya setia, lalu saya menerima pekerjaan yang bagus, maka pada waktu itu saya akan berbangga diri, merasa puas diri, dan cenderung menjadi sombong. Dan ujung-ujungnya kita akan gunakan itu untuk menjadi alat menghakimi orang lain. Kamu belum dapat kerjaan ya? Makanya kamu setia seperti saya. Sombong kan? Bukan memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan diri sendiri. Itu bukan buah roh. Kenapa? Karena dilakukan berdasarkan daging. Pada waktu orang lebih baik dari kita, kita akan menjadi minder. Kenapa? Karena kita merasa gagal. Tetapi waktu kita dipimpin oleh roh, waktu melihat orang lain maju, berkembang, kita akan termotivasi. Kalau Ibu Helen bisa, saya pun bisa. Amin. Kita termotivasi. Waktu orang lain tidak seperti sesemangat kita, sesetia kita menjadi orang yang berbelas kasihan. Kita berdoa, Tuhan tolong saudaraku si Ado. Bahkan kita menangis untuk kebaikannya. Itulah pekerjaan roh yang begitu luar biasa, dan memampukan kita, membawa kita pada setiap rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Apa penghambat ketika kita menyatakan buah roh dalam hidup kita? Ada struktur iman yang palsu. Tadi melakukan segala sesuatu supaya, itu bicara tentang struktur iman yang palsu. Selalu datang kepada Tuhan dengan mengandalkan perbuatan, dengan mengandalkan ketaatan. Selalu datang kepada Tuhan dengan cara diri sendiri dan tujuan diri sendiri. Saya hari ini sudah ibadah, maka saya mau berdoa kepada Tuhan. Saya hari ini sudah taat melakukan memberi, menolong orang lain, maka saya mau datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Jadi iman kita akhirnya menjadi iman yang transaksional. Kita sedang jual beli sama Tuhan. Pantas nggak kalau kita berjual beli dengan Tuhan? Nggak pantas. Makanya ketika kita hidup dengan cara demikian, itu daging. Hasilnya kecewa, hasilnya kepahitan. Kita nggak dapat apa-apa. Nah, tapi puji Tuhan ya Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersama-sama. Penghambat Injil yang paling nyata itu apa Bapak Ibu? Legalistik. Musuh Injil ada dua, legalistik dan juga lisensi. Legalistik itu apa? Peraturan. Berdiri di atas ketaatan diri sendiri, atau berdiri di atas hukum Taurat. Nah, ini yang akhirnya akan ujung-ujungnya selalu membuat orang sombong, menghakimi orang lain. Selalu akan membuat orang ujung-ujungnya munafik. Nah, sedangkan lisensen itu sembrono. Gak apa-apalah kita berdosa, kan Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita 2022 tahun yang lalu. Gak apa-apa, tinggal nanti
pas jam doa kita minta ampun sama Tuhan. Pas kita mau doa malam, tinggal minta ampun sama Tuhan. Nah, itu namanya lizenzen. Dua-dua ini menghalangi kita untuk berbuah. Ya, sembrono, menjadi orang yang menutup mata terhadap kebenaran, menutup telinga terhadap kebenaran, menutup mulut untuk kebenaran. Di dalamnya tidak ada kuasa. Kita menjadi orang yang akhirnya menjadi orang yang merasa mampu, puas diri, bangga. Ya, kita menutup, mengunci hati kita. Aku nggak mau tahu. Yang penting aku baik-baik saja. Yang penting aku nggak ganggu orang. Ya. Sering sekali yang menghambat kita berbuah itu apa? Kita tidak tahu. Karena itu hari ini kita belajar. Tapi banyak orang juga yang merasa sudah tahu. Saya kan dulu udah pernah belajar. Ngapain saya belajar lagi? Lalu yang selanjutnya tidak mau tahu. Bagaimana kita bisa berbuah roh, menghasilkan buah roh? Kita harus hidup di dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang memampukan kita untuk berbuah, yang membuat kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Injil akan menolong setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah. Amin. Injil akan membawa kita tidak hanya tahu apa, tetapi akan menolong kita merasakan apa. Kita juga akan menjadi orang yang berkontribusi apa. Jadi kalau Bapak Ibu tahu hanya Injil, oh ya, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, itu hanya pengetahuan saja. Itu bukan Injil yang seutuhnya. Injil yang seutuhnya itu 3 hal yang akan menyentuh kebutuhan orang. Kebutuhan manusia ada 3 hal. Saya tahu apa, saya merasakan apa, dan saya berkontribusi apa. Dan itulah yang dikerjakan di dalam gereja yang sesungguhnya. Ada 3 poros yang terus kita kembangkan, yang terus kita usahakan, yang terus kita doakan, perjuangkan di gereja ini. Sehingga kita semua bukan hanya tahu Injil, sehingga kita tidak hanya merasakan Injil, tetapi kita berkontribusi di dalam Injil. Ya, sehingga semua kebutuhan kita disentuh lewat gereja yang sesungguhnya. Lewat itu kita menerima supply dari Tuhan. Kita tidak hanya tahu Tuhan mengasihi kita, tapi kita merasakan kasih Tuhan. Kita tidak hanya merasakan kasih Tuhan, tetapi kita berkontribusi akan kasih Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita. Makanya betapa penting di tahun ini kita mengembalikan gereja kita kepada gereja mula-mula. Karena sering sekali gereja meniru gereja yang di depannya, gereja yang di depannya lagi, sehingga apa? Berubah jauh dari rel. Karena itu kita dipanggil Tuhan untuk kembali kepada gereja yang sesungguhnya. Kisah Rasul 2 ayat 42. Karena lewat itu kita akan belajar. Ya, sering Bapak Ibu ikut permainan kan, bisik-bisikan kan. Bisik, saya ada orang 10 orang di depan berkata aku mencintaimu, tapi di belakang bisa berubah. Aku nggak mencintaimu, betul nggak? Karena itu kita harus mendengar, berpatokan kepada si pendahulu. Ini adalah role model gereja sampai pada akhir zaman. Ketika kita berfokus kepada gereja ini, maka apa yang terjadi? Setiap orang yang terproses di dalamnya akan menghasilkan buah-buah roh. Sudah pasti dunia akan melihat, sudah pasti dunia akan merasakan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Karena itu mari kita hidup sebagai pribadi-pribadi yang menerima supply dari Tuhan. Milikilah kesadaran bahwa kita ini telah menerima semua yang baik dari Tuhan. Setiap hari bangun kesadaran kita akan semua yang Tuhan sudah selesai. Makanya tadi di sekolah minggu kita belajar telestai, sudah selesai. Karena semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, Tuhan sudah jamin, Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib.
Yang perlu kita miliki apa? Miliki kesadaran. Saya dikasihi Tuhan, Tuhan sudah sabar sama saya, Tuhan setia sama saya. Ketika kita menyadari akan semuanya itu, buah-buah roh otomatis keluar dalam hidup kita. Maka waktu kita sabar, bukan lagi sabar kalau kamu begini, jika kamu begitu, apabila kamu seperti ini. Kita akan menjadi sabar walaupun kamu gak sabar, walaupun engkau seperti itu, aku tetap sabar. Walaupun engkau membenci aku tetap mengasihi engkau. Karena apa? Waktu kita mengasihi orang itu bukan lagi dengan kekuatan kita, bukan lagi dari apa yang tidak ada pada kita, tetapi dari apa yang ada pada kita, karena kita telah menerima supply yang konstan, supply yang mengalir terus-menerus dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang kita untuk merespon kebenaran firman. Kita tidak usah lihat samping kiri dan kanan kita. Mari lihat ke dalam diri kita masing-masing. Bagaimana? Apakah ada buah-buah roh yang kita nyatakan dalam hidup kita? Tuhan memanggil saudara dan saya untuk berbuah, dan buahnya itu lebat, menjadi berkat, menjadi kesaksian buat banyak orang. Sudah adakah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri yang dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita, yang bisa dirasakan oleh orang tua, yang bisa dirasakan oleh pasangan, yang bisa dirasakan oleh anak-anak lewat kehidupan kita? Kalau belum, mungkin selama ini kita mencoba melakukan, menyatakan sesuatu dari apa yang tidak ada pada kita. Mulai hari ini, mari dengan saya ambil keputusan yang besar dalam hidupmu untuk tetap menjadi orang yang terhubung dengan Tuhan, sama seperti pokok dengan carang. Tuhan ingin mengalirkan setiap supply yang baik. Setiap apa yang sudah Dia selesaikan, yang tidak pernah kita selesaikan, apa yang kita tidak pernah menjadi, Dia sudah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia melawat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Mari buka hatimu, beri tempat, beri kesempatan buat Roh Kudus. Dia ingin lebih lagi memimpin engkau. Dia lebih ingin lagi menguasai, memenuhi hidupmu. Dia ingin lebih lagi mengubah kita, membaharui kita, dan membangkitkan kita. Bapak Ibu, silahkan berdoa masing-masing. Jangan biarkan momen ini terlewatkan begitu saja. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk berbuah. Dengan 9 rasa, orang-orang akan mengenal Tuhan, memuliakan kita, dan ketika itu hidup kita tidak pernah sia-sia. Hidup kita tidak pernah cuma-cuma, tetapi lewat hidup kita banyak orang diberkati dan diubahkan. Hidup yang penuh arti dikerjakan oleh Roh Kudus yang memimpin kita. Bapak Ibu tetap ada dalam doa. Singer akan bernyanyi tentang Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
setiap hati kami Tuhan. Ubah hatiku, jamahku Tuhan, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat. Mari bersama dengan saya kita nyanyikan dari awal. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi hati, penuhi setiap hati yang haus akan Kau Tuhan.